Yang mengawali beternak merino di Kediri itu banyak pedagang yang pesimis atau mencela saya. Merino gini yang banyak yang mati, tidak laku dijual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Irfan, owner dari atau pemilik dari kandang Irfan Kamil Farm yang beralamat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Saya kali ini akan mereview atau berbagi trik untuk para peternak pemula yang ingin menggunakan pejantan Texel atau Dombos maupun Merino Batur. Untuk saya sendiri di kandang saat ini sudah menggunakan Merino. Yang dahulu sebelum mendatangkan Merino, saya menggunakan ekor gemuk. Untuk pertumbuhannya usia hampir sama, bobotnya lebih besar turunan Merino daripada turunan ekor gemuk yang ada di kandang saya sendiri. Tak tahu mungkin ekor gemuknya standar pasar atau gimana, saya juga belum tahu. Tapi saya sendiri lebih suka peranaan Merino, dari segi bobot lebih bobot turunan Merino. Untuk pejantan selain Merino, saya juga mendatangkan pejantan Dombos atau Texel yang kemarin dapat harga kisaran 7,5 juta, yang saya posting banyak yang peminatnya karena sangat jumbo super. Untuk perawatannya sendiri, untuk Dombos maupun Merino sendiri, kalau saya sendiri, saya kisaran 3-4 bulan sekali saya cukur. Kelihatan bulunya agak tebal, dan saya lihat ada kutunya, langsung saya potong bulunya, agar yang utama adalah birahinya agar tetap stabil untuk pejantan, dan untuk betina agar birahinya stabil setelah beranak maupun darah masih stabil terus. Kalau saya sendiri pengalaman, kalau Merino betina agak lambat birahinya kalau di wilayah panas seperti Kediri ini. Saya kedepannya menyiasati mungkin Merinonya saya indukan kisaran mungkin hanya untuk koleksi atau untuk menyiasati agar bibitan pejantan bakalan jantan itu tetap ada kalau peternak-peternak di kandang lain menginginkan saja. Kalau saat ini populasi Merino kisaran jumlahnya semua total plus cempenya 15 ekor. Yang 3 ekor itu cempe, 2 jantan, 2 betina, 1 jantan, pejantannya 2, sisanya indukan. Mungkin yang saya jadikan kedepannya pejantan ya seperti Merino ini, Texel Dombos ini, dan Merino itu. Nanti anakan dari Merino gembul saya itu kedepannya kalau beranak Merino betina, saya kawinkan dengan Texel nanti untuk membentuk postur yang lebih tinggi dan lebih panjang, hampir sama seperti betina Merino saya yang membeli 8 juta. Untuk Merino sendiri yang wajib disediakan adalah yang utama air minum, dan jangan
Untuk kandang di idealnya harus sejuk seperti kandang saya sebelumnya review itu, kandang indukan bunting tua dan indukan plus cempe itu atapnya sebaiknya genteng, kalau tidak ada genteng ya galvalum. Kalau seng seperti atas ini agak membuat domba merino itu kepanasan. Saya menyiasati ruangannya terbuka, sirkulasi udara terjaga. Kalau keinginan domba merino sendiri itu kalau birahi dan pertumbuhan bulu maksimal itu sebaiknya kalau wilayah Jawa Timur seperti wilayah Pujon, kalau wilayah Jawa Tengah Dieng dan wilayah Batur. Soalnya lebih dingin, nanti bulunya bisa full face, bisa bagus. Kalau biasanya saya mendatangkan dari Batur ataupun Wonosobo merino dari wilayah sana, mungkin kisaran 3 bulan 4 bulan setelah itu saya cukur, itu biasanya bulu mulai rontok karena beradaptasi dengan iklim atau udara wilayah panas. Kalau untuk saya sendiri, para peternak untuk betina sebaiknya mempunyai, sebelum membeli betina merino, sebaiknya membelinya pejantan merino yang sudah poel, nanti bertujuan nanti kalau untuk meminimalisir birahinya lambat. Soalnya yang kemarin saya awal pertama beli itu kan belinya Jemoko dan Dara, itu mayoritas setelah di kandang 1 tahun baru beranak. Soalnya birahinya menunggu jantannya siap. Untuk para peternak sebaiknya nanti kalau ingin berternak itu pakai pejantan yang bagus, bisa F1 Dorper maupun F1 Awasi, maupun kalau yang agak lebih ekonomis merino maupun Texel. Tapi sebaiknya membelinya di peternakan, nanti track record dan sejarahnya bisa mengetahui untuk breeding. Nanti kalau di pasar mungkin track recordnya belum jelas, nanti untuk pejantan kan kita tidak tahu kualitasnya bagaimana. Untuk hasil-hasilnya merino sebenarnya kalau dengan silangan merino lebih tinggi merino, tapi kalau untuk breeding sendiri kalau full merino biayanya lebih mahal karena untuk beli indukannya agak lebih tinggi. Ini kalau saya sendiri awal beternak merino sendiri, yang utama adalah merino itu jinak dan imut-imut kalau masih cempe. Yang kedua adalah nanti kalau disilangkan dengan domba lokal, nanti genetiknya lebih bagus dan lebih bobot. Yang utama adalah untuk meminimalisir kedepannya saya membeli indukan dari luar. Nanti indukan dari crossingan dari kandang kami, nanti saya ternak lagi. Kalau turunan merino dan merino sendiri wajib para peternak mempunyai cukur dan bisa mencukur. Nanti kalau tidak bisa mencukur dan tidak mau menyukur, nanti berakibat masuk angin. Kalau di wilayah panas, masuk anginnya itu tidak tahu karena tertutup bulu tebal. Masuk anginnya itu karena cuaca panas, bulunya tebal, udara tidak bisa keluar, nanti bisa mati mendadak. Dan saya sendiri menyiasatinya yaitu sering dicukur, sering dimandikan, dan ready terus air minum. Soalnya kalau pas waktu musim panas, merino itu ngap-ngapan, sangat haus. Kalau biasanya jatahnya air minum domba-domba lokal itu perbandingan bisa 3 kali sampai 4 kali
dari domba lokal, sangat menghabiskan air minum. Kalau di kandang saya, kalau hanya domba-domba lokal, air minum yang saya sediakan itu biasanya banyak yang sisa, tapi kalau ada merinonya, hampir kalau pagi saya beri, sore itu mayoritas hampir habis kalau ada merino. Tapi kalau tidak ada, banyak yang tersisa air minumnya. Ya utama kalau ingin, pesan saya yang utama adalah kalau ingin memelihara merino, satu, sering dicukur agar birainya lebih stabil dan sesuai harapan untuk mencegah terjadinya kembung. Dan yang utama adalah tersedianya air minum selalu. Soalnya terkadang saya mengawali beternak merino di Kediri, itu banyak pedagang yang pesimis atau mencela saya. Merino gini, yang banyak yang mati, tidak laku dijual. Alhamdulillah kalau saya sendiri merasakan lebih mending dan bisa dirasakan hasilnya dari beternak merino. Mungkin dari peranaan sendiri maupun jualnya merino. Soalnya yang ke depan ini saya kalau membeli pejantan yang super-super, meskipun mahal kayak seperti yang ini kisaran 7,5 juta, mahal sebenarnya. Kalau dibelikan ekor gemuk kisaran bisa dapat 3 ekor. Kalau saya kan utamanya breeding, nanti bertujuan untuk memperbaiki keturunan, nanti anaknya bisa untuk dijual untuk breedingan peternak lain maupun breeding sendiri, dan untuk penggemukan sendiri. Untuk para peternak itu yang bisa saya sampaikan. Untuk video selanjutnya mungkin saya akan membahas, dari video ini mungkin nanti akan bertanya-tanya bagaimana turunan Texel, bagaimana turunan merino, dan bagaimana turunan domba lokal sendiri. Nanti untuk video selanjutnya atau minggu depan mungkin saya akan mereview turunan dari jenis-jenis itu. Nanti untuk para peternak bisa sebagai referensi untuk mengetahui dan sebagai ilmu untuk awal berternak. Nanti jangan salah memilih pejantan dan jangan salah memilih indukan betina. Karena saya yang barusan ini membeli calon indukan darah-darah itu minimal bobot kisaran 35, yang bertujuan nanti agar cempenya bobotnya lebih maksimal, andai kata genetiknya lebih dominan betina daripada jantan. Soalnya antara betina, setiap betina itu genetik bawaan betina tidak sama. Sekian dan terima kasih. Salam ternak, salam ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.